semuanya, selamat datang di program Talk Show Z Health. Kali ini aku nggak sendirian, aku Zara dan aku bersama teman aku yaitu Lutfi Akmal yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Oke, teman-teman semuanya, pada talk show kita kali ini, aku nggak cuma berdua doang nih sama teman aku. Tapi aku ditemani juga oleh narasumber atau pembicara talk show kita kali ini, yaitu Dr. Askia. Halo Halo, dokter. dokter. Apa kabar? Baik, terima kasih sebelumnya. Dr. Askia ini merupakan dokter umum yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi kita nggak usah banyak banget basa-basi ya, kita langsung aja nanya. Kak, kan banyak banget nih penyakit yaitu asam lambung. Nah, biasanya kan asam lambung itu sering dialami oleh generasi muda, terutama Gen Z. Nah, sebenarnya asam lambung itu apa sih, Kak? Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Asam lambung itu apa? Pertanyaannya itu ya. Nah, jadi asam lambung itu mungkin pertanyaannya kenapa sih asam lambung itu bisa naik gitu ya. Jadi kenapa sih asam lambung itu bisa naik itu dipengaruhi sama beberapa faktor ya. Itu keadaan di mana produksi asam lambung itu berlebih. Nah, produksi asam lambung itu berlebih itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling utama yaitu adalah gaya hidup gitu. Gaya hidup itu nanti macam-macam gitu. Ya, itu intinya keadaan yang menyebabkan produksi asam di lambung kita itu berlebih gitu. Dan emang benar Kak kalau misalkan asam lambung itu sering dialami oleh generasi muda atau Gen Z? Gen Z ya. Sebenarnya jawabannya semua orang itu bisa mengalami asam lambung ya. Kenaikan asam lambung itu bisa dialami oleh semua usia. Cuma beberapa penelitian juga menyebutkan bahwasanya kenaikan asam lambung itu juga mayoritas pada usia dewasa. Kalau ditanya kenapa sih usia dewasa itu menyebabkan asam lambungnya itu naik tinggi gitu ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau kamu tadi ngomongin Gen Z ya, kalau kita ngomongin Gen Z mungkin beban kerja ya, pikiran, lifestyle, terus kan kita kebiasaan ya kalau Gen Z itu mungkin overthinking ya. Overthinking, Ya, apa aja dipikirin overthinking semua ya. gitu ya. Betul. Overthinking itu adalah suatu proses di dalam tubuh kita di mana tubuh kita tuh mungkin memikirkan banyak sekali hal ya. Tubuh kita merespon stresnya. Tubuh kita merespon stres dengan cara menaikkan asam lambung gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaannya kenapa Gen Z itu lebih sering terkena asam lambung, ya mungkin karena itu yang tadi yang pertama ya, apa aja dipikirin gitu ya, apa aja dipikirin, overthinking aja kerjaannya. Terus mungkin beban kerja, beban kuliah yang banyak, sama lifestyle. Lifestyle itu sangat berpengaruh ya pada kenaikan asam lambung ini ya, kayak pola makan, jam tidur, pola istirahat, konsumsi makan dan minum sehari-hari, jajanan itu berpengaruh juga sama produksi kenaikan asam lambung gitu. Dan sebenarnya itu hal apa sih Kak yang biasanya dilakukan untuk supaya terhindar dari penyakit asam lambung ini? Hal apa aja yang bisa dilakuin untuk menghindari kenaikan asam lambung ya? Banyak ya tadi, kita itu harus mundur dulu dari penyebabnya. Kenapa sih si asam lambung ini bisa naik gitu? Asam lambung ini bisa naik karena banyak faktornya ya. Yang pertama dari faktor gaya hidup kita. Kita mulai aja dari kebiasaan ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang ya sudah terpapar sama asap rokok ya, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, tanpa kita sadari, mungkin juga baik teman-teman yang belum tahu bahwasanya asap rokok itu juga berpengaruh terhadap kenaikan asam lambung gitu ya. Itu yang pertama, asap rokok. Kadang kalau mengkonsumsi nikotin berlebihan juga suka bikin mual juga kan ya? Ya itu ya, mungkin ada testimoni dari ya, orang yang udah merokok mungkin kayak gitu ya. Mungkin ada ya nggak, aku beneran nanya ya. Mungkin kayak gitu ya, efeknya salah satunya mungkin ada mualnya. Iya betul. Itu yang pertama, asap rokok. Terus habis itu apalagi jam tidur ya. Jam tidur juga tuh mempengaruhi kenaikan asam lambung. Jadi kalau kita begadang ya, mungkin begadangnya itu tidak secara langsung untuk menaikkan asam lambung, tapi mekanisme tubuh kita merespon stres, merespon dari begadangnya itu tuh juga berperan sama kenaikan asam lambung. Terus apa, olahraga ya, mungkin kita kebanyakan kerja, kebanyakan kuliah, kebanyakan nongkrong sama teman-teman, kebanyakan menghabiskan waktu di luar, menjadikan jam kerja dan jam tidur, jam istirahat kita tuh jadi berkurang ya. Jadi tidak teratur gitu ya? Jadi nggak teratur, itu juga bisa mempengaruhi dari kenaikan asam lambung gitu. Terus apa lagi? Yang paling pentingnya adalah pola makan ya. Pola makan. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang nih suka banget ya junk food, fast food kayak gitu ya. Itu sangat berpengaruh sama kenaikan asam lambung. Makanan-makanan kayak kopi, terus makanan pedas, makanan asam, minuman bersoda, kayak gitu-gitu, coklat, keju itu tuh menaikkan asam lambung gitu. Ya, sama satu lagi ya, kita lupa berat badan ya. Berat badan yang berlebih itu juga menyebabkan kenaikan asam lambung. Jadi banyak sekali faktornya yang menyebabkan kenaikan asam lambung.
Nah, biasanya nih Kak, kan kalau misalkan Gen Z ini kan sering makan nih. Misal kayak seblak atau yang lain-lain gitu kan yang kayak pedas-pedas. Nah, biasanya kan kalau Gen Z ini kan kebiasaannya kalau misalkan habis makan itu dia selalu tidur, Kak. Nah, itu tuh apakah ngaruh juga terhadap asam lambung? Oke. Jadi abis makan langsung tidur gitu ya. Nah, jadi persepsi yang harus diluruskan adalah jadi kalau kita habis makan itu perlu waktu 2-3 jam untuk kita tidur gitu. Makanya nanti di proses pencegahan dari kenaikan asam lambung ini salah satu edukasi yang dilakukan adalah tidur itu minimal 2-3 jam setelah makan terakhir. 2 Gitu. sampai 3 Jadi jam. misalkan kamu makannya jam 7 malam, jadi kita harus tidurnya itu nanti berarti dihitung dari jam 7, 7, 8, 8, 9, 10. Berarti jam 10 malam baru boleh tidur. Kenapa sih gitu ya? Kenapa? Karena proses pencernaan makanan di dalam lambung itu membutuhkan waktunya segitu untuk dia turun ke dalam usus halus gitu ya. Jadi kalau dalam keadaan lambungnya penuh dalam 3 jam itu kan proses pencernaan makanan ya untuk dia turun ke dalam usus halus itu ya. Ke dalam usus itu 2-3 jam. Jadi ketika makanan itu masih ada di dalam lambung, ya dia belum sempat turun. Kalau kita tiduran ya, kita bayanginnya kita punya botol ya, botolnya bentuknya vertikal kayak gini ya. Terus kita botolnya ini belum kosong ya. Ketika botolnya belum kosong, kita tiduran, botolnya akan tumpah kan. Nah, tumpahnya itu tuh naik ke atas gitu ya. Sementara mekanisme kerja itu ya kalau makanan udah masuk lambung berarti produksi asam lambung sudah dimulai kan. Produksi asam lambungnya dimulai sementara makanan itu reflux ke atas. Reflux itu artinya dia balik naik ke atas, mundur naik ke atas gitu ya. Naik ke atas gitu. Kalau udah dia naik ke atas ya berarti asam lambungnya, jadi pH di lambung itu tuh kan asam ya, sementara pH di dalam esofagus ataupun tubuh kita yang bagian atas itu tidak sesuai dengan pH lambung, tidak sepanas dan tidak seasam yang ada di lambung gitu. Ketika makanan yang sudah bercampur asam itu naik ke saluran pencernaan yang atas, naik ke mulut, nah itulah yang menyebabkan dia jadi timbul-timbul gejala. Kalau dia udah reflux ke atas, ada namanya penyakit namanya GERD ya. Jadi GERD itu adalah reflux. Jadi dia makanan atau asam lambungnya itu naik ke atas. Nah, gejala-gejalanya apa sih? Gejala-gejalanya kayak rasanya kok dadanya panas ya, nyeri ulu hati ya, dadanya rasanya terbakar. Belum lagi nanti kalau dia naiknya udah sampai atas ada penyakit namanya LPR ya, laringopharyngeal reflux. Dia udah sampai laring, yang mana kita tahu laring itu kan di bagian atas. Kalau di bagian atas kira-kira apa sih gejalanya ya? Gejalanya itu ya tadi, suaranya mungkin jadi serak, mulutnya jadi panas, lidahnya jadi panas gitu ya. Mungkin sering timbul-timbul suaranya tadi ya, kok suaranya serak ya, kok sakit ya tenggorokan aku ya, sering radang tenggorokan ya kayak gitu. Padahal nggak batuk. Padahal iya, nah itu dia juga bisa menyebabkan batuk gitu. Jadi asam lambung yang naik ke tenggorokan sampai laring, sampai saluran yang di atas ini itu bisa menyebabkan suaranya serak gitu. Jadi dievaluasi lagi nih ternyata gejala asam lambung tuh bukan cuma nyeri ulu hati, bukan cuma nyeri pada perut aja, tapi bisa sampai nyebabin suaranya serak kayak gitu, mulutnya pahit gitu. Oh, mulut pahit itu berpengaruh juga ya? Iya, mulut pahit itu salah satu gejala kenaikan asam lambung yang udah sampai atas gitu. Nah, kan biasanya nih dok, kalau misalkan dari gejala-gejala yang tadi kan biasanya ada faktor-faktornya juga kan. Nah, itu tuh faktor-faktornya apa aja sih dok? Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kenaikan asam lambung. Iya, kenaikan asam lambung. Ya tadi ya yang udah disebutin ya, faktor-faktornya tuh dari diri kita sendiri ya pertama. Ya tadi ya, gaya hidup itu tuh aku berkali-kali akan tekankan gaya hidup ya. Gaya hidup kita tuh mungkin sekarang agak susah kita mengendalikan gaya hidup ya. Makanya kita mungkin udah serba fast food, udah sembarangan lah pokoknya, yang asam dimakan, yang pedas dimakan, kopi dimakan gitu ya. Yang pertama pasti faktor yang paling berperan itu ya tadi gaya hidup. Jadi makanannya yang benar, terus pola istirahat, pola tidur, ya, pola diet untuk yang mungkin berat badannya berlebih itu juga berpengaruh gitu. Kayak gitu. Sama kalau misalkan memang sudah tidak bisa dicegah lagi, lambungnya mungkin sudah luka, di situ sudah ada luka, sudah ada erosi, sudah ada ulkus ya, ada luka dalam gitu ya di dalam lambung. Mungkin pencegahannya harus dengan menggunakan obat gitu. Kita harus terapi dengan menggunakan pengobatan. Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait pencegahan ya, dan pengobatan untuk penyakit asam lambung. Jadi kapan waktu yang tepat untuk seseorang yang memiliki gejala asam lambung perlu berkonsultasi dengan dokter?
Oke, jadi kapan kapan waktunya para penderita asam lambung ini Iya. pergi ke dokter ya? Dan Pas mhm. dan tanda apa aja yang menunjukkan bahwa memang udah darurat banget Oke. gitu? Oke, kita pisahin dulu ya, kapan kita harus ke dokter sama kapan ini tandanya darurat nih kayaknya ya. Iya. Kalau kita ngomongin kapan harus pergi dan konsultasi ke dokter, berarti kalau kita ada keluhan, keluhannya itu sampai mengganggu aktivitas. Iya. Mengganggu aktivitas tuh bisa banyak ya, kayak kok jadi nggak bisa tidur ya, kok jadi kerja kok jadi terhambat ya, kok belajar jadinya nggak enak ya, kok makan jadinya nggak nyaman ya gitu ya. Itu salah satu contoh-contoh perubahan yang mungkin kamu harus berkonsultasi sama dokter untuk tahu solusinya nih kira-kira apa gitu ya. Gitu. Jadi ketika tadi ya, kita bahas dulu gejalanya. Gejala dari kenaikan asam lambung yang tadi ya. Pertama pasti kalau kalian taunya apa gejala kenaikan asam lambung? Kayak perut di sebelah kiri tuh kayak sakit banget. Sakit, Sakit. iya benar Ulu perutnya, hati. ulu Iya. hatinya ya apalagi Sama tenggorokannya panas. tenggorokannya Suka panas. mual. Suka mual ya, sendawa gitu ya, Iya. sering sendawa gitu. Nah, itu ya gejala-gejala yang harus kita kenali adalah satu ya nyeri ulu hati. Pasti ya nyeri ulu hati, perutnya kok rasanya sakit ya, kok nggak nyaman ya. Kok mungkin kalau dia udah naik penyakitnya jadi GERD ya, udah naik dari reflux ke atas, jadinya apa? Rasanya dadanya panas, ya tenggorokannya kok rasanya sakit gitu ya, naik ke atas lagi suaranya jadi serak gitu ya, lidahnya terasa pahit, kayak gitu. Itu tuh terus sendawa terus, kok rasanya badannya kok perutnya begah ya gitu, kayak gitu ya gejala-gejalanya. Nah itu saat kalian sudah merasakan gejala-gejala yang kurang nyaman, mengganggu aktivitas, menghambat produktivitas, segera konsultasi sama dokter. Mungkin nanti sama dokternya dikasihkan diberikan pengobatan baik tata laksana menggunakan obat maupun yang non obat gitu. Terus kalau darurat banget ya apa ya, mungkin bukan darurat ya, tapi lebih ke tanda bahaya apa sih gitu ya ketika asam lambung itu naik. Terus kira-kira tanda bahaya apa yang harus dikenali gitu ya. Yang pertama kalau misalkan tanda bahaya yang mirip-mirip nih gejalanya menyertai nih sama gejala kenaikan asam lambung. Yang pertama kalau mungkin udah ada mual dan muntah berlebihan. Muntah berlebihan. Mual dan muntah berlebihan ya. Terus habis itu ternyata di muntahnya itu ada darahnya. Muntah Ya, darah. muntah Itu ada udah parah darah. banget ya, Dok? Iya, mungkin ada darahnya. Terus habis itu di BAB-nya mungkin ada darahnya. Ya, itu mungkin kita ngerajuknya bukan ke arah penyakit lambung, tapi kita pikiran penyakit yang lain gitu ya. Cuma gejala-gejalanya kok kayak mirip-mirip ya gitu ya. Itu ya. Terus ada kalau misalkan sampai ada gejala penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya dalam jangka waktu yang signifikan misalkan ya kayak gitu. Jadi turun banget gitu ya? Turun banget nih ya, aku kok kayaknya nggak bisa makan ya karena asam lambungku naik kok, tapi kayaknya penurunan berat badannya kok drastis ya gitu. Itu perlu konsultasi sama dokter kayak gitu. Paling itu sih, pokoknya ada perdarahan, tanda perdarahan, sama ada tadi ya penurunan berat badan. Oh sama satu lagi, jadi penyakit GERD ini atau penyakit asam lambung ini juga tuh mirip-mirip kalau pada orang tua atau pada orang dewasa lebih lanjut itu mirip-mirip sama serangan jantung gitu ya. Jadi gitu? serangan jantung itu nyeri ulu hati itu gejalanya ya kalau dia tidak spesifik gejalanya sama kayak kenaikan asam lambung. Makanya banyak pasien-pasien di IGD kalau datang dengan nyeri ulu hati, kita protokolnya mungkin harus di EKG, direkam jantungnya. Ini benar nggak ya kira-kira sakitnya memang dari lambung atau memang dari jantung gitu. Jadi gejalanya nih agak mirip-mirip ya nyerinya ya gitu. Bahaya juga ya? Menurut dokter, langkah-langkah apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk menangani ini? Menangani penyakit asam lambung. Nah, langkah apa aja ya? Iya. Tadi ya balik lagi. Kalau kita mau ngabatin penyakitnya, kita cari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya apa? Tadi aku bilang lagi. Kalau misalkan di situ tidak ada kelainan dari anatomis atau struktur yang ada di dalam lambung, berarti yang dikelola atau yang dikendalikan adalah faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya tadi gaya hidup. Balik lagi aku bilang gaya hidupnya harus gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat gimana sih gitu kan ya? Makannya teratur gitu ya. Makan sesuai dengan jam makan. Kalau kamu terbiasa untuk makan pagi ya makan pagi. Sarapan. Makan itu kan normalnya sehari 3 kali ya. Ya udah berarti kalian harus sarapan. Pertama harus sarapan. Sarapannya jam berapa? Misalkan ya kalian biasa sarapan jam 8 ya udah jam 8 yang penting ada makanan masuk gitu ya. Jam 8. Terus istirahat. Istirahat jam berapa? Jam 12 gitu ya. Makanlah. Makan juga. Makannya jadi tepat waktunya. Jam 8, jam 12 nanti makan malam lagi biasanya jam berapa kalau kalian? Ya jam 7 lah. Jam 7 ya, jam 7 makan lagi gitu. Jadi makan sehari 3 kali. Terus dari mulai waktu makan itu apalagi gitu ya. Porsi makanannya. Kalian makan kalau misalkan pagi-pagi misalkan makanannya tapi cuma kopi gitu. Ya kopi itu ningkatin asam lambung gitu kan ya. Sama aja, malah itu jadi yang perlu diperhatikan adalah komposisi makanannya. Makanan apa yang kalian makan? Kalau pagi-pagi kalian makanannya tadi bilang ya seblak gitu kan ya. Yang yang pedas-pedas ya sama aja itu ningkatin asam lambung. Gorengan tuh juga
Sebenarnya kalau gorengan mungkin bukan meningkatkan asam lambung ya, cuma beda mekanismenya gitu ya. Jadi itu, jadi komposisi makanannya. Jadi mungkin yang dimakan makanannya cukup dan juga tidak menyebabkan asam lambung itu naik. Kayak ya udah porsinya diperhatikan. Kalian jangan makan cuma 1 sendok makan aja. 1 sendok makan ya nggak cukup kan berarti kan. Iya. Selain waktunya kita perhatikan porsinya dan makanan apa yang kita makan. Itu pertama dari segi jam makan sama komposisi makanan. Terus ya kalau bisa olahraga ya kan. Kenapa sih aku bilang olahraga gitu ya? Jadi ternyata kalau misalkan tubuh kita stres ya, stres tuh bukan cuma dari fisik ya, stres tuh dari pikiran gitu kan ya. Fisik tuh misalnya badan kita capek, itu tuh respon stres tubuh kita ya. Itu kan menaikkan asam lambung. Dan itu tuh ternyata si stres itu bisa menaikkan asam lambung. Berarti cara kita gimana sih untuk ngerilis stres itu gitu ya? Kita sempatkanlah waktu untuk olahraga gitu ya, biar badan kita lebih relax, lebih badan kita lebih enak lah gitu ya, istirahatnya yang cukup tadi kayak gitu. Terus ya tadi paling penting adalah hindari makan makanan yang menyebabkan peningkatan asam lambung. Apa aja ya? Yang pertama pasti makanannya makanan pedas, itu udah pasti ya, makanan Semuanya pedas, makanan asam itu meningkatkan asam lambung. Terus apa? Kopi dan juga teh. Kopi dan juga teh itu juga meningkatkan asam lambung. Apalagi coklat sama keju ya. Oh, coklat berpengaruh juga ya? Coklat dan keju ya, dengan mekanisme lain, nggak secara langsung meningkatkan asam lambung, tapi dia juga berperan dalam sakit nyeri pada ulu hati gitu ya. Terus habis itu apa lagi? Minuman bersoda ya, minuman bersoda, ragi itu maksudnya kayak makanan-makanan yang berbahan dasar roti gitu. Roti, kue-kue, dough gitu ya? Gitu, itu menyebabkan peningkatan asam lambung. Sama satu lagi kontrol berat badan. Jadi kenapa sih gitu ya? Kenapa sih berat badan ini berpengaruh ya sama gejala kenaikan asam lambung ini ya? Mungkin karena gini, aku bisa kasih taunya, kita coba sama-sama diskusi ya. Mungkin karena dalam kenaikan berat badan itu lemak di dalam tubuh kita tuh menekan lambung kita ya, menekan posisi anatomis dari lambung kita. Kalau lambungnya jadi ketekan, dia akan jadi lebih mudah begah. Begah itu gas-gas yang ada di dalam lambung itu naik ke atas gitu, sama aja. Jadi dia reflux lagi ke atas gitu. Berarti jadi kayak kembung dong? Iya, kembung. Makanya salah satu dari gejala dari kenaikan asam lambung itu ya begah tadi, kembung badan perutnya. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Dan terima kasih juga kepada semua yang bergabung pada acara hari ini. Semoga informasi yang kita bahas dapat bermanfaat dan membantu para teman-teman Z Health untuk menjaga kesehatan lambung. Bagi Anda yang ingin memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Sampai jumpa di program selanjutnya. Dadah.